apa yang telah diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itulah yang kemudian dipraktekkan oleh Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari. Beliau kemudian membina umat ini untuk satu dalam visi, satu dalam keyakinan. Mereka adalah orang-orang yang mengajarkan akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Bahkan kemudian di dalam tulisan-tulisan beliau, di dalam kitab-kitab beliau, di dalam karya-karya beliau, beliau pun juga menyebutkan bahwa dulu umat Islam di daerah Jawa adalah satu keyakinan. Mereka berpedoman pada akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Qad kana muslimul aqtaril jawiyah fil azmanis salifatil khaliyah muttahidil ara'i wal madhab muttafiqil ma'khadi wal mashrab kanu fil madhabi ala madhabin nafis madhabil imami Muhammad ibn Idris wa fi usuluddin ala madhabil imami Abil Hasan al-Asy'ari wa fi tasawufi ala madhabil imamil Ghazali wa madhabil imami Abil Hasan Asy-Syadzili radhiyallahu anhum ajma'in. Dulu umat Islam di daerah Jawa, di daerah Nusantara ini, satu madhab, satu pendapat, satu pengambilan dasar hukum. Mereka semuanya mengikuti madhab yang baik, madhab yang benar-benar tinggi derajatnya. Satu madhab yang diajarkan oleh Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i. Di dalam masalah usuluddin, di dalam masalah akidah, mereka berakidah ala madhabil imami Abil Hasan al-Asy'ari. Di dalam tasawuf, mereka mengikuti al-imam al-Ghazali dan al-imam Abul Hasan Asy-Syadzili. Ini yang disebutkan oleh Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari di dalam risalah akidah Ahli Sunnah wal Jamaah. Bahwa mereka satu ajaran, satu keyakinan di bawah panji Ahlus Sunnati wal Jamaah. Baru kemudian pada tahun 1330 Hijriah muncul orang-orang yang kemudian membawa aliran-aliran baru. Mereka kemudian membawa firqah-firqah, kelompok-kelompok, golongan-golongan. Bahkan disebutkan oleh Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari. Yang pertama adalah golongan Wahabiyah, Ar-Rafidiyun, Al-Ibahiyun. Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari kemudian ingin menyatukan umat ini dalam satu akidah. Beliau menjelaskan bahwa golongan-golongan itu adalah golongan-golongan yang menyempal, golongan-golongan yang menyimpang, golongan-golongan yang sesat dari ajaran akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Bahkan di akhir dari pembahasan tentang al-firaq, tentang golongan, Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari mengatakan, laqad atoltul kalama ala hadhihi at-ta'ifah li'anna dararahum 'alal muslimina aktsar min dararati haula'il kafarati wal mubtadi'in. Sungguh saya telah banyak memperpanjang lebar pembahasan tentang golongan-golongan ini, karena sesungguhnya bahaya mereka ini lebih besar daripada bahaya orang-orang non-muslim dan orang-orang ahli bid'ah yang lainnya. Apa yang dilakukan oleh Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari? Mulai dari tauhidul ummah, menyatukan umat ini dalam ajaran akidah yang benar. Kemudian tansikul harakah, kemudian mensinergikan dalam pergerakan di bawah panji Jam'iyah Nahdlatul Ulama. Kemudian taswiyatul manhaj, menyamakan satu visi dan misi dalam qanun asasi. Bahkan terakhir beliau melakukan himayatul ummah, melindungi umat ini dari rongrongan orang-orang, golongan-golongan, kelompok-kelompok, firqah-firqah yang berseberangan dari ajaran akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat yang dimuliakan dan diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang diajarkan muassis Jam'iyah Nahdlatul Ulama dan guru-guru kita, kiai-kiai kita, ulama-ulama kita yang berhaluan akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kita hanya berharap mudah-mudahan ketika kita mengabdikan diri kita di Jam'iyah Nahdlatul Ulama, kita mendapatkan keberkahan dari ulama-ulama kita, muassis Nahdlatul Ulama. Pada akhirnya kita mendapatkan berkah dari doa-doa beliau, sehingga kemudian kita bisa meninggalkan dunia ini dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin.